Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu keberlanjutan dan petani. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Haidar, Ali Syarianti, Dwi Nisa, Tita Darsiti, Rizka Fitriani, dan Anita Febiola. Sistem usaha tani. Dari definisinya, sistem usaha tani merupakan sebuah sistem yang dikelola oleh petani dengan mengoperasikan praktek manajemen terbaik untuk mengkombinasikan serta merespon berbagai faktor lingkungan fisik, biologi, sosial ekonomi, dan sumber daya yang tersedia pada petani dengan tujuan memaksimalkan manfaat atau meminimalkan risiko usaha tani. Suatu usaha tani merupakan agroekosistem yang unik, suatu kombinasi sumber daya fisik dan biologis dan bentuk-bentuk lahan, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Dengan mempengaruhi komponen-komponen agroekosistem ini dan interaksinya, rumah tangga petani mendapatkan hasil atau produk seperti tanaman, kayu, dan juga hewan. Jenis-jenis usaha tani menurut Budiasa tahun 2018 terdapat 4 macam sistem usaha tani, yaitu sistem usaha tani terdiversifikasi, organik, agroforestry, dan juga campuran. Selanjutnya ada ciri khas usaha tani. Yang pertama yaitu tata letak biofisik, sumber daya genetik, teknik, dan strategi yang bisa dipilih oleh petani dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan sistem usaha tani mereka sebagian besar ditentukan oleh ciri khas dari ekosistemnya. Contohnya seperti ekosistem di pegunungan yaitu marginalitas. Karena lereng, ketinggian, dan bahaya musim periodik, daerah pegunungan cenderung sulit dijangkau dan relatif terpencil. Hal ini mengakibatkan lemahnya komunikasi, keterbatasan mobilitas, dan ketertinggalan pada ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya ada keanekaragaman. Di daerah pegunungan kita menemukan variasi yang luas di antara dan di dalam zona ekologi bahkan pada jarak yang terdekat. Selanjutnya ada relung. Karena ciri-ciri khasnya yang berhubungan dengan lingkungan dan sumber daya, pegunungan menyediakan suatu relung untuk kegiatan atau produk khusus yang memberikan keuntungan komparatif dibandingkan daratan. Tata letak manusia. Suatu sistem pertanian dapat juga ditentukan oleh kerumah tanggaan pada petani. Rumah tangga adalah gabungan unik antara laki-laki dan perempuan, dewasa ataupun anak-anak yang memberikan pengelolaan, pengetahuan mengenai tenaga kerja, modal dan lahan, serta yang mengkonsumsi dari usaha tani tersebut. Melalui hubungan luar, rumah tangga berfungsi dalam konteks sistem ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi lebih luas lewat pasar atau media massa yang kemudian mempengaruhi sistem usaha tani. Terdapat faktor pembatas pilihan usaha tani, contohnya ketersediaan lahan, tenaga kerja, modal, permintaan pasar, transportasi, dan keahlian. Perbedaan proses sosioekonomi dan budaya yang mempengaruhi sistem usaha tani diantaranya terjadi peningkatan hubungan dengan masyarakat kota atau industri, gaya hidup yang lebih terbuka, integrasi ke dalam sistem pasar komersial yang lebih kuat, menurunnya kedudukan profesi petani dan praktek tradisional, berkurangnya luas lahan, berkurangnya tenaga kerja untuk bertani, terjadi degradasi usaha tani, serta menurunnya impor input pertanian atau meningkatnya harga input. Proses yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan diantaranya meningkatkan kesadaran dampak degradasi lingkungan dan kemiskinan, LSM dan perorangan, serta adanya inisiatif untuk mengembangkan kebijakan dan teknologi. Selanjutnya, salah satu variabel utama dalam sistem usaha tani adalah pengambilan keputusan di dalam rumah tangga petani tentang tujuan dan cara mencapainya dengan sumber daya yang ada. Cara yang ditempuh suatu rumah tangga petani dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha tani bergantung pada ciri-ciri usaha rumah tangga yang bersangkutan dan juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Pengambilan keputusan di dalam rumah tangga petani meliputi faktor-faktor yang kompleks termasuk ciri-ciri biofisik usaha tani, ketersediaan dan kualitas input luar dan jasa, serta proses sosioekonomi dan budaya dalam masyarakat. Interpretasi anggota rumah tangga tentang faktor-faktor tersebut bisa lain dengan yang dirasakan orang luar. Misalnya, pengelolaan risiko bisa saja dinilai tinggi oleh petani, tetapi rendah oleh orang luar, sehingga usulan teknisnya tidak bisa diterima. Untuk membantu petani dalam mengembangkan sistem usaha tani, orang luar harus memahami bagaimana keputusan diambil oleh rumah tangga petani dan alasan apa yang melatar belakanginya. Di samping itu, selama terjadi perubahan lingkungan ekologis, sosial, ekonomis, dan budaya, maka sistem usaha tani harus pula disesuaikan.
Selanjutnya ada tujuan rumah tangga petani yang berkenaan dengan proses dan hasil usaha tani merupakan pusat sekaligus objek pengambilan keputusan. Yang pertama ada produktivitas yang merupakan hasil persatuan lahan, tenaga kerja, modal, waktu, atau input lainnya. Yang kedua ada keamanan yang meminimalkan risiko atau kerugian sebagai akibat keragaman proses ekologis, ekonomis, atau sosial. Selanjutnya ada kesinambungan. Untuk bertahan hidup, petani harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang akhirnya menentukan keberlanjutan pertanian. Dan yang terakhir ada identitas yang memiliki beberapa aspek seperti kemampuan pribadi, status sosial, tradisi budaya, norma-norma sosial, serta kepuasan spiritual. Selanjutnya yaitu mencari keseimbangan. Sistem usaha tani dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan sosial petani itu sendiri. Hal ini merupakan syarat agar dapat berkelanjutan. Dinamis merupakan sifat dari usaha tani karena kondisi usaha tani dan kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perubahan. Di mana agar petani dapat bertahan hidup, maka mereka harus dapat melakukan penyesuaian dan perubahan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun langkah yang dapat dilakukan atau tahap yang dapat dilakukan dalam mencari keseimbangan baru, yaitu dengan melakukan evaluasi secara seksama kepada kelangsungan cara usaha tani yang telah ada. Baik secara teknologi maupun alternatif, penanaman yang ada harus dievaluasi keberlanjutannya dari segi ekonomi, ekologis, dan sosiopolitiknya. Mengingat bahwa menemukan keseimbangan antara tujuan pengguna, sumber daya, lokal membutuhkan banyak sekali faktor yang khusus atau khas. Harus jelas bahwa petani akan tetap menjadi pemeran utama dalam mengadaptasi sistem pertanian untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan kesejahteraan. Kerjasama antar masyarakat pun dibutuhkan karena dapat memperkuat proses ini, misalnya tanah adat ikut andil di dalamnya. Pengalaman yang selama ini telah ada menunjukkan bahwa jika semua kelompok laki-laki dan perempuan yang tadinya memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam dan mereka ikut terlibat atau berpartisipasi dalam perencanaan dan tindakan, maka dapat menangani sumber daya alam secara berkelanjutan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.